Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diam ya? Oke. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya supaya kita dapat berkumpul di mushola yang sangat luar biasa ini. Salawat berangkaikan salam, tak lupa pula mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Adapun kata-kata hormat saya, kata-kata takzim saya kepada guru-guru saya, ustadz dan ustazah yang telah berhadir di mushola yang berbahagia ini, dan adapun yang kami banggakan, santriwan dan santriwati kelas 5 dan kelas 6 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun tausiah singkat yang akan saya bawakan pada malam ini ialah tentang lampu. Nah, kenapa lampu? Nah, ini dengar nih, serius. Kenapa harus lampu, Ustaz? Kan banyak judul-judul yang menarik lainnya. Nah, jadi kita belajar itu nggak harus yang luar-luar biasa kali, nggak. Kita bisa belajar juga dari yang sederhana, yaitu lampu. Nah, ya kan? Nah, kalau pada malam hari, nah ini coba didengar. Ini saya bertanya nih. Kalau pada malam hari, kira-kira apa yang kita perlukan? Apa? Lampu itu ada cahayanya atau tidak? Berarti kita perlu lampu. Nah, lampu yang saya bawakan ini bukan lampu kaleng-kaleng, bukan lampu sembarangan. Lampu yang saya maksud pada malam ini itu adalah guru. Kenapa guru, Ustadz? Apa kaitannya guru dan lampu? Ini saya jelaskan. Nah, ya kan? Biar tahu. Nah, coba kita bayangkan di musola kita ini tidak ada lampu, maka apa yang terjadi? Gelap nggak kira-kira? Gelap nggak kira-kira? Kira-kira kalau gelap kita bisa nggak mengaji? Susah kan? Susah kan? Tingkat kita keluar dari musola saja susah rasanya. Nanti kita nggak tahu dinding, dah nabrak dinding. Nanti kita dah nggak tahu dah kesandung dan jatuh. Begitu juga apabila kita hidup di dunia ini tidak ada guru, maka kita tidak tahu yang mana yang baik dan yang mana yang benar. Maka dari itu, selagi ada guru yang memberikan nasihat kepada kita, maka dengarkanlah. Jangan pernah melawan apa yang dikatakan oleh guru kita. Ya kan? Nah, jadi guru kita itu setiap harinya selalu menyalakan lampu-lampu keilmuan, selalu mengajarkan hal-hal baik kepada kita, tanpa ada rasa lelah, tanpa ada mengeluh. Pagi hari sudah membangunkan kita pada saat subuh, tanpa ada keluh kesah. Ya kan? Maka dari itu, kita selaku murid dan santriwan dan santriwati yang berbahagia, maka hargailah guru-guru kita. Nah, ya kan? Nah, seperti sama halnya dengan lampu tadi, kembali kepada lampu. Nah, ya kan? Jadi lampu ini kira-kira sama terangnya atau beda-beda dia? Mungkin apakah terang tempat santriwan saja atau terang tempat santriwati saja? Apakah sama terang atau beda? Beda apa sama? Sama terangnya, tidak ada beda. Nah, selagi kita di bawah lampu, maka sinar lampu itu akan menerangi siapa-siapa yang di bawahnya. Begitu juga dengan guru.
Guru tidak akan pernah memilih siapa yang ingin diajarkannya. Guru tidak akan memilih siapa-siapa saja yang menyayanginya. Tapi apa? Guru itu semua santriwan dan santriwati yang ada di pesantren, semua beliau sayang. Semua beliau ajarkan. Apakah ada beda-beda? Apakah ada beda-beda? Tidak kan? Tidak kan? Sama semua. Sama semuanya. Tidak ada yang beda-bedakan. Sama semuanya. Ya kan? Nah, jadi ada sedikit cerita. Nah, ya kan? Ada sedikit cerita. Sebelum saya bisa gagahnya saya berdiri di depan ini, 6 atau 7 tahun yang lalu, saya merupakan santri biasa juga seperti kalian. Sama juga status kita dulu waktu saya 6 atau 7 tahun lalu, saya juga santri sama seperti kalian, duduk di belakang ramai-ramai mendengarkan ustadz yang ceramah. Nah, ya kan. Jadi pada saat itu saya teringat pada satu subuh. Nah, jadi waktu dulu itu mufrodatnya itu 3 hari atau 3 subuh, Senin, Selasa dan Rabu. Nah, jadi pada saat satu ketika kebetulan saya pada saat subuh itu saya terlelap tidur. Nah, ya kan, saya juga manusia. Nah, kan ada rasa ngantuknya juga, ya kan. Nah, jadi pada saat itu saya terlelap tidur sehingga saya tidak masuk kelas mufrodat. Nah, apa yang terjadi? Nah, kalian dah tahu apa endingnya pasti ini, ya kan? Endingnya kami ada beberapa kawan-kawan saya lu dipanggil ke depan kantor. Tahu apa diberi? Tahu apa diberi? Oleh-oleh dengan sebatang rotan panjangnya segini. Nah, segini panjangnya, 1 meter lah kurang lebih. Nah, pada saat itu waktu saya lihat rotan itu kan, waduh, ini udah tahu nih, pasti kita akan dipukul. Nah, betul. Waktu saat itu pada saat guru saya pukul, kepak. Nah, jadi beliau bilang ini, saya mukul kalian ini bukan mukul diri kalian yang sebenarnya. Tapi apa yang saya pukul, jin malas dalam diri kalian yang saya pukul. Itu kata guru saya. Sampai sekarang saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh guru saya itu. Bahkan guru saya itu ada di musola ini. Ada malam ini bersama kita semua ya. Ya kan? Ada orangnya? Ada. Jadi kalau mau tahu orangnya, nantilah saya beritahu ya siapa orangnya. Nah, saya jujur saya bilang, setelah saya dipukul dengan rotan itu, dan guru saya itu juga bilang, ini merupakan obat bagi orang-orang yang malas. Ingat, kalian dipukul itu bukan berarti guru kalian benci. Kalian dimarahin itu bukan berarti guru kalian gak sayang sama kalian. Itu merupakan salah satu bentuk rasa sayang guru terhadap muridnya. Agar apa? Agar hal-hal kecil kalian bisa jalankan dengan baik. Begitu juga hal besar. Tingkat hal kecil saja kalian tidak bisa jalankan, bagaimana hal besar di kemudian harinya? Nah, begitulah kira-kira, ya kan? Apabila kita ingin menjadi orang yang sukses, apabila kita ingin menjadi orang yang terpandang di kemudian hari, maka kita harus menghormati guru kita, ya kan? Caranya bagaimana, Ustadz? Nah, caranya itu sebenarnya menghormati guru ini simpel saja. Jadi apabila diajarkan, maka kita dengarkan. Jangan pada saat guru kita mengajar, kita asik tidur aja. Kita asik ngomong saja. Itu nggak akan pernah masuk, nggak akan pernah berkah ilmunya yang kita dapatkan. Dan yang kedua, jangan bermalas-malas. Jangan bermalas-malasan. Tingkat pada saat Ramadan saja kita bermalas-malasan, apalagi di bulan lainnya. Nah, yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam belajar. Manjat dah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkannya. Jadi harapan kami sebagai guru itu ialah kalian harus bisa lebih daripada kami. Kalian harus bisa lebih tinggi lagi cita-citanya daripada kami. Kami senang apabila nanti 3-4 tahun kemudian ada santri kita menjadi akademi polisi, ya kan? Ada santri kita menjadi akademi militer, ada yang menjadi dokter, PNS dan lain sebagainya. Apapun cita-cita kalian, selagi itu baik, maka kami akan tetap dukung. Nah,
Satu hal yang paling penting yang harus kalian ingat, kalian boleh ragu terhadap diri kalian sendiri, tapi jangan pernah ragu terhadap guru kalian. Bilang gini, sampaikan kepada laut bahwasannya nahkoda yang ia tenggelamkan dulu kini sudah kembali dengan versi lebih baiknya. Begitu juga dengan kalian. Ya kan? Walaupun dulu kita datang kemari tidak ada apa-apa, kita datang kemari tidak tahu apa-apa, tapi berkat ridho guru dan ridho orang tua kita, niscaya keberkahan dan keilmuan itu akan menghampiri kita jamaah sekalian. Ya kan? Mungkin sebelum saya akhiri tausiah singkat saya pada malam ini, mari sama-sama kita sisihkan waktu sejenak, yaitu untuk menitipkan Al-Fatihah kita untuk almarhum abu kita atau pimpinan kita, yaitu Tengku Haji Muhammad Ismi, dan juga ada guru kita juga Bapak Khalidun. Mari sama-sama kita naikkan Al-Fatihah ini, semoga pahalanya dapat sampai kepada beliau. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.